Gara-gara data ekonomi dari Amerika yang cukup kuat, ternyata akhirnya rally emas pun terhenti dan dolar sedikit mengambil alih posisi dan penguatan terjadi. Tapi ada kabar terbaru juga untuk yang menantikan USD Japanese Yen. Kira-kira kapan ya mereka akan melakukan intervensi? Ini dia ulasannya. Oke, jadi ada penggerak sentimen di sini ada dua hal. Yang pertama terkait dengan data ISM Manufacturing. Seperti yang kemarin sempat kita bahas, jika ada dua data manufacturing PMI, versi S&P Global ataupun versi ISM, berarti fokusnya yang paling utama, yang paling tekankan adalah data versi ISM. Dan itulah yang terjadi teman-teman. Setelah data S&P Global yang relatif lebih lemah, justru 15 menit kemudian muncul dengan data Manufacturing PMI versi ISM yang justru lebih tinggi daripada ekspektasi. Dan ternyata angkanya pun kembali di atas angka ekspansi. Dan inilah yang terjadi. Respon ataupun reaksi market cenderung menguatkan US dollar, dan itu yang membuat kenapa terjadi penurunan pada pasar emas, termasuk juga pasar saham ya, lebih tepatnya dia mengalami turun ataupun terkoreksi turun. Nah, ISM Manufacturing PMI tercatat dengan angka aktual 50,3 versus ekspektasi dalam 48,4. Angka ini sekaligus yang tertinggi sejak bulan September 2022, dan ternyata ini pula yang membuat kenapa mereka berpikir ekonomi kayaknya masih kuat, dan itu pula yang mengakibatkan ekspektasi terkait dengan pemangkasan suku bunga di bulan Juni kelihatannya mulai bergeser dari 63% menjadi sekitaran 53 atau 56%. Tapi ini akan tetap kita pantau lebih lanjut karena beberapa data ekonomi ke depan juga cukup menarik, termasuk nanti malam job openings, kemudian besok ada data ADP, dan of course pamungkasnya adalah data non-farm payroll di hari Jumat. Oke, alasan kedua sentimen penggerak marketnya adalah di malam hari kita dapatkan kabar terkait dengan bom dari Israel ke konsulat Iran di Damaskus. Ini kabar yang cukup mengejutkan teman-teman, karena biasanya terkait dengan konflik apapun itu terkait dengan geopolitik, biasanya jarang sekali untuk menjangkau ataupun menteror kantor konsulat, dan kali ini terjadi. Oleh karenanya eskalasi meningkat karena dikhawatirkan Iran akan melakukan aksi serupa ataupun aksi balasan, dan ini melibatkan Israel. Lagi-lagi Israel setelah sebelumnya sempat konflik dengan Gaza ataupun ya Hamas ya, lebih tepatnya sampai saat ini masih belum selesai. Nah, kemungkinan inilah yang membuat kenapa harga minyak naik sampai level $84. Tapi juga sebetulnya sudah kita prediksikan sebelumnya ya, karena sehari menjelang ataupun mendekati keputusan dari OPEC Plus di tanggal 3 April, biasanya akan terjadi kenaikan, dan itu yang diantisipasi. Jadi double combo. Menurut saya ini adalah alasan yang tepat. Ada dua alasan. Yang pertama terkait dengan menanti pengumuman dari OPEC Plus besok. Kemudian yang kedua adalah alasan dari eskalasi geopolitik. Saya rasa itu cukup wajar dan mendorong harga minyak dunia kembali naik ke level 84. Kita perlu lihat lebih lanjut apakah nantinya akan tembus $85 atau tidak, atau malah ini hanya angin senyap lalu kemudian dia turun kembali. Nah, ini pula yang sebetulnya kalau kita lihat dari efek data ISM tadi menekan harga emas sampai level 2228, tapi kemudian ditutup naik ke level 2250, bahkan kali ini pun mendekati 2256, karena salah satunya adalah mungkin dipicu oleh geopolitik pula. Walaupun secara teknikal juga persis dengan apa yang kita ungkapkan kemarin, selama tidak terjadi penurunan di bawah level support psikologis yang saat ini berada di level 2220-an, ini kemungkinan masih tetap bisa naik. Dan itulah yang terjadi, 2228 rebound ke 2250. Nah, perkembangan selanjutnya akan kita coba pantau apakah nanti malam akan terjadi kejutan lagi atau tidak untuk data job openings. Kemudian update terbaru tentang intervensi yen. Oke, inilah ceritanya. Bloomberg memutuskan untuk menyebar angket ataupun menyebar survei. Dan survei yang ini dilakukan terhadap beberapa perusahaan broker ataupun perusahaan ya pialang yang terbesar di Jepang. Dan ternyata menghasilkan pandangan-pandangan yang cukup mengagetkan, bahwa diperkirakan otoritas Jepang baru akan melakukan intervensi kalau terjadi ya katakanlah 5 yen rally. Artinya di sini 5 poin di atas nilai ataupun level tertingginya. Ya, seperti kita ketahui USD Japanese Yen berada di level 151.90-an atau 152.00 untuk level tertinggi sementara waktu ini, dan diperkirakan akan ada 5 poin ke atas yang berarti diperkirakan 156 atau 157. Ya, ini kecurigaan mereka yang berdasarkan apa yang terjadi dalam 1 minggu atau 2 minggu terakhir ya, karena kita melihatnya potensi kenaikan selalu tersendat di level 152, turun pun tersendat pula di level 150, tapi juga tidak bergeming saat mereka melakukan intervensi verbal.
Dan saya ingatkan kembali teman-teman, intervensi verbal apapun yang diucapkan oleh Kementerian Keuangan ataupun dari BOJ kelihatannya tidak akan mempan untuk kali ini. Walaupun ya sempat terjadi penurunan, tapi ya efeknya hanya sementara. 70 poin itulah hasil yang optimal, lalu kemudian dia akan rebound dan akhirnya terhenti atau katakanlah mungkin mendekati level resisten kembali. Oke, berikutnya berarti tolong perhatikan level 152 ini sangat penting dan seperti apa yang diupdate oleh Bloomberg, kelihatannya ini bisa saja pecah ataupun tembus. Apalagi kalau kemarin ISM dari Amerika rilisnya datanya cukup bagus. Kalau nanti malam job openings dari Amerika juga relatif lebih bagus, berarti strong dollar itu pula yang akan mendorong US Treasury Yield, dan seperti biasa US Treasury Yield naik berarti USD Japanese Yen pun akan mulai kenaikan. Nah, tapi sebaliknya kalau job openingsnya relatif mengendur atau lebih rendah daripada ekspektasi, kita mungkin bisa harapkan ada sedikit perlawan ataupun defensif dari level 152 dan akhirnya turun ke level 151 kembali atau mungkin 150.80. Tapi yang jelas angkanya tidak bergeming teman-teman, jadi sudah diperkirakan range-nya akan tipis dan kita tinggal tunggu waktunya. Saya rasa yang paling pemicu ataupun yang paling frontal untuk memicu pergerakannya adalah kalau tidak IDP besok malam, kemungkinan NFP di hari Jumat. PBOC kembali melakukan intervensi terhadap Yuan dan ini berarti menandakan apa yang dilakukan oleh Jepang juga dilakukan oleh China. Tapi bedanya Jepang kurang berani, China lebih berani. Padahal beberapa waktu silam kita sudah ketahui bersama bahwa China cenderung dikategorikan atau di blacklist oleh Kementerian Keuangan Amerika bahwa negara ini adalah negara yang paling bisa dibilang terlalu mengintervensi mata uangnya. Nah, dengan kondisi intervensi ini mengakibatkan pasar memprediksi ataupun melihat bahwa PBOC serius untuk mendukung Yuan karena memang mata uang ini cenderung lemah dan itu diperlukan untuk mendukung ekonomi juga. Jadi dampaknya sebetulnya pasar ekuitasnya kembali rebound dan itu pula yang terlihat dari Hang Seng teman-teman. Pagi ini Hang Seng mulai melejit ke level 17.000 walaupun ya resisten yang paling penting adalah 17.250. Selama itu belum ditembus berarti rally masih tetap tertahan, tapi yes, overall kita masih tetap melihat ada potensi untuk terjadi kenaikan lanjutan. Ya, dan itu yang harus kita lihat dalam beberapa waktu ke depan karena data ekonomi juga masih cukup menarik. Nah, satu sisi ada peringatan dari Goldman Sachs terkait dengan pasar saham atau Wall Street kali ini teman-teman. Menurut Goldman Sachs, saham-saham di Amerika kelihatannya sudah terlampau tinggi. Dan ini tidak hanya berlaku untuk Magnificent Seven, tapi juga berlaku untuk sektor teknologi. Nah, catatannya di sini S&P 500 kelihatannya sudah berada 17 kali dari pendapatan ke depan, bahkan dinilai 13% lebih tinggi daripada valuasi wajarnya. Cukup menarik. Kalau dengar dengan valuasi wajar, artinya dia sudah over target teman-teman, dan itu berarti over value, dan over value ini kelihatannya masih bisa bertahan 10 bulan ke depan. Biasanya juga akan butuh waktu 4 bulan untuk katakanlah dia normalisasi, kemudian ya dia akan kembali naik lagi. Jadi dengan patokan kemarin sudah tercapai di bulan Februari, maka kita tinggal tunggu saja apakah akan terjadi koreksi apa tidak. Yang jelas, kalau yang 10 bulan ke depan masih tetap naik, maka ini yang dianggap oleh Goldman Sachs bahwa over value-nya akan bertahan secara teorinya 10 bulan ke depan, kemudian barulah di situ akan mereda. Itu pun kalau dengan catatan, katakanlah laporan pendapatan yang membaik, atau bahkan kondisi pertumbuhan ekonomi yang cenderung turun. Ya, kita tinggal tunggu saja mana yang lebih dulu. Tapi yang jelas, posisi dari yang diharapkan oleh pasar adalah terkait dengan tingkat pertumbuhan yang mulai turun, dan itu adalah untuk pemicu supaya Fed melakukan pemangkasan suku bunga di beberapa bulan ke depan. Sampai saat ini kita anggap Juni memang preferable, dan peluangnya walaupun turun ke level 53 atau 56%, tapi ya masih tetap lebih baik daripada bulan Juli atau bahkan bulan Septembernya. Fokus minggu ini, kita sudah lihat dari data PMI manufacturer dari Amerika, tapi kali ini atau hari ini kita akan lihat dari kawasan Eropa dan juga kawasan Inggris. Nah, sementara panggung utama disediakan oleh pasar untuk non-farm payroll di hari Jumat, dan untuk malam ini inilah kurang lebih kalender ekonomi. Jadi beberapa data yang saya lingkari adalah data yang menurut saya akan menggoncang ataupun menggoyang pergerakan market. Ya, diawali dengan data manufacturing PMI dari zona Euro. Euro sudah tertekan, so inilah jawaban apakah nantinya dia akan terjadi rebound apa tidak. Yang jelas data zona Eropa ataupun data dari Jerman itu akan sangat berkepentingan untuk menggerakkan mata uang Euro. Jadi hati-hati dengan manufacturing zona Euro dan juga data CPI dari Jerman. Ya, kalau misalnya datanya melemah, ya of course itu akan terjadi tekanan lebih lanjut untuk Euro. Tapi kalau data lebih kuat, tentunya kita akan dapatkan rebound untuk Euro. Apalagi dia sudah berada di level support psikologis ya.
Jadi harapan saya adalah terjadi rebound terlebih dulu, tapi kemudian retest area support psikologis. Nah, tinggal pertanyaannya adalah apakah dia akan langsung jebol atau akan bertahan lebih lanjut. Kalau bertahan, ya hati-hati saja, kemungkinan dia akan rebound dari tutup dengan hammer. Nah, di malam harinya job openings itu juga sangat penting. Perhatikan data ini akan juga berkorelasi dengan data pekerjaan lainnya. Nah, tapi yang tak kalah penting adalah Fed speaker. Ada 3 atau 4 orang kali ini untuk berbicara. Jadi hati-hati, sinyal seperti Waller ataupun Bostic kita akan meredam kenaikan emas. Tapi walaupun demikian, kunci utamanya tetap data ekonomi. Jadi ya mungkin pengulangan itu akan tetap terjadi. Hawkish atau less hawkish, itu yang akan menggerakkan market.